Pernahkah teman-teman melihat anak kecil itu berkata kotor atau berkata kasar? Hal ini bisa dijelaskan dengan teori sosial kognitif. Baik teman-teman, jadi sebelum kita belajar terkait definisi sosial kognitif itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan keunggulan kelebihannya, di sini ada psikolog terkemuka yang bernama Albert Bandura teman-teman. Albert Bandura adalah penemu dari teori sosial kognitif, yang mana beliau itu menemukan teori tersebut berdasarkan keresahan dari teori behavioristik. Di teori behavioristik itu tidak dijelaskan bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, yang mana dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan faktor kognitif. Albert Bandura itu terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, yang dimana pembelajaran bisa dipengaruhi dari mencontoh suatu tindakan. Untuk penelitian Albert Bandura pada tahun 1961 sampai 1963 terkait eksperimen boneka Bobo atau Bobodol, jadi seorang anak sekolah ditempatkan di sebuah ruang dan diperlihatkan perilaku agresif dalam tayangan tersebut. Ada seorang dewasa yang memukul dan menendang Bobodol. Ketika anak ditinggalkan sendirian dengan Bobodolnya, anak tersebut menunjukkan perilaku yang sama seperti yang ditunjukkan pada video tersebut. Dari eksperimen tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Yang terkenal dengan argumennya yaitu if what we see is what we become. Jadi teman-teman, terkait definisi dari teori sosial kognitif adalah teori ini berpandangan bahwa tidak hanya perilaku saja yang mempengaruhi proses pembelajaran, namun ada faktor lingkungan sosial dan faktor kognitif. Untuk memudahkan belajar terkait teori sosial kognitif, di sini ada sebuah gambar segitiga. Ada faktor lingkungan, ada faktor perilaku, ada faktor kognitif. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Ketika kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya, proses belajar semacam ini disebut observational learning. Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik dapat mempunyai keterampilan baru dengan mengamati perilaku model. Selanjutnya yaitu terdapat 5 ciri teori sosial kognitif. Yang pertama, berfokus pada pengamatan dan peniruan. Yang kedua, memahami bahwa tingkah laku dapat dipelajari. Yang ketiga, peserta didik dapat meniru perilaku dari kejadian yang dialami oleh orang lain. Yang keempat, peserta didik mendapatkan kemampuan jika mendapat kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, melibatkan berbagai proses modeling. Selanjutnya yaitu terdapat 4 proses modeling, di mana yang pertama adalah attentional, yang kedua retention, yang ketiga production, terus yang terakhir atau yang keempat adalah insentif dan motivasional. Penerapan teori sosial kognitif di kelas. Yang pertama, peserta didik merefleksikan pengalaman mereka dengan membuat jurnal atau laporan harian. Yang kedua, peserta didik menjelaskan materi pelajaran di kelas. Yang ketiga, guru membantu peserta didik menemukan solusi baru dari suatu masalah. Yang keempat, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan dari ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Adapun keunggulan teori kognitif, yang pertama, menjadikan peserta didik lebih kreatif dan mandiri dalam pembelajaran. Hal ini karena peserta didik dituntut untuk aktif dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Yang kedua, membantu peserta didik untuk dapat memahami pembelajaran, karena fokus utama dari pembelajaran ini adalah pada proses attention dan retention. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, karena dalam prosesnya melibatkan proses
mengingat, mengambil keputusan, dan pemecahan masalah. Dan yang keempat, mengajarkan peserta didik untuk dapat bertanggung jawab atas pembelajaran yang telah mereka lakukan. Lalu, kekurangan teori kognitif ini, yang pertama, tidak semua pendidikan dapat menerapkan teori ini. Karena teori ini identik dengan diskusi, maka tidak semua mata pembelajaran dapat menerapkan teori ini. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama. Yang ketiga, tidak memperhatikan perkembangan umum peserta didik, karena teori ini hanya berfokus pada perkembangan sosial kognitif peserta didik saja. Yang keempat, karena tidak semua peserta didik memiliki pemahaman yang sama, maka belum tentu peserta didik dapat memahami materi dengan baik di dalam kelas. Menurut Albert Bandura, psikologi tidak bisa memberitahu orang bagaimana mereka seharusnya menjalani hidup mereka. Namun, dengan psikologi dapat memberi mereka sarana untuk melakukan perubahan pribadi dan sosial. Maka dari itu, kita sebagai pendidik perlu menjadi sarana bagi peserta didik kita, agar dalam perkembangannya, peserta didik dapat menjadi insan yang berbudi pekerti luhur dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kami, tetap semangat dan salam PPG Prajabatan.